Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anitya Pratiwi, Prodi Pendidikan Matematika. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Di video kali ini saya akan membahas tiga macam pembahasan, yaitu yang pertama ada jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil pada data kelompok dan data tunggal. Yang kedua, saya akan membahas tentang standar deviasi data kelompok, dan yang ketiga saya akan membahas tentang kemiringan dan keruncingan pada data kelompok. Baik ya, selamat menikmati. Selanjutnya saya ada soal tentang jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil data tunggal dan kelompok. Nah, sebelum saya menjawab soal tersebut, saya akan memberitahu bahwa simpanan kuartil adalah setengah kali jangkauan antar kuartil. Nah, dari diagram tersebut carilah jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil data kelompok. Nah, di sini ada nilai. Kenapa di sini saya tulis 90 sampai 93, sedangkan di sini nilainya 89,5, 93,5, 97,5 dan seterusnya. Di sini saya lupa nulis 113,5 dan 117,5. Nah, di sini 90,5 karena ini ada 89,5. 89,5 kita tambahkan dengan 0,5 jadilah 90,5. Terus 93,5 yang ini 93,5, tapi yang ini 93. Kenapa demikian? Karena 93,5 saya kurangkan dengan 0,5 jadi 93 dan begitu seterusnya. Dan selanjutnya ini 4, frekuensi 4 karena antara 90 sampai 93 itu di frekuensi 4. 94 dan 97, 94 ini dan 97 ini di frekuensi 5, dan 98 sampai 101 di frekuensi 3 dan seterusnya. Dan selanjutnya untuk mencari FK ini dimulai dari 4 ditambah 5 9 ditambah 3 12 ditambah 7 19 ditambah 8 27 ditambah 10 37 ditambah 9 46. Nah, berarti N sama dengan 46, berarti N nya sama dengan 46. Selanjutnya untuk mencari untuk mencari jangkauan antar kuartil itu rumusnya Q1 dikurang dengan Q3. Jadi kita akan mencari Q1 nya terlebih dahulu. Q1 sama dengan 1/4 dikali dengan N, sama dengan 1/4 dikali N nya tadi 46. Jadi 1/4 dikali 46 itu hasilnya 11,5. Nah, 11,5 ini kita lihat dari FK nya, dia tidak boleh ke bawah, harus mengambil yang atas. Jadi 11,5 itu kita ambil di 12, berarti Q1 nya 12. Nah, selanjutnya kita masukkan rumus. Q1 sama dengan 97,5. Yang ini kita kurangi 0,5 jadi 97,5 ditambah dengan 1/4 N nya tadi 46 dikurang 9, ini 5 tambah 4 9, yang ini 9/3. Yang ini ya, FI 3 dikali dengan P nya itu 101 dikurang 98 ditambah 1 hasilnya 4. Selanjutnya ini 97,5 ditambah dengan ini 1/4 dikali 46 tadi sudah dapat kita hasilnya 11,5 dikurang 9/3 dikali 4 jadi 97,5 ditambah 11 kurang 9 dibagi 3 dikali 4 itu hasilnya 3,3. Jadi 97,5 ditambah 3,3 hasilnya
100,8. Jadi Q1 nya 100,8. Selanjutnya untuk mencari Q3 sama dengan 3/4 dikali dengan N, ditambah, kita masukkan lagi 3/4 dikali N nya tadi 46, dikurang dengan sisanya, yaitu ada 27 per ini FI nya ada 10 dikali P nya 4 dapat dari 113 dikurang dengan 110 ditambah 1. Selanjutnya 109,5 ini dikurangkan, terus ini N nya tadi 34,5 dikurang 27 per 10 dikali 4. Selanjutnya 109,5 34,5 dikurang 27 dibagi 10 dikali 4, hasilnya 3. Selanjutnya 109,5 ditambah 3 hasilnya 112,5. Nah, jadi Q3 nya sudah kita dapatkan dan Q1 nya sudah kita dapatkan. Jadi jangkauan antar kuartilnya adalah jangkauan antar kuartil rumusnya H sama dengan Q3 dikurang dengan Q1. Q3 nya 112,5 dikurang Q1 nya tadi 100,8. Jadi hasilnya 11,7. Nah, terus untuk mencari simpangan kuartil, berarti kita tinggal masukkan rumus setengah dikali H. Berarti setengah dikali H-nya tadi 11,7. Berarti langsung saja 11,7 dibagi 2 hasilnya 5,85. Selanjutnya saya akan menjawab soal yang saya buat sendiri, yaitu tentukan jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil dari data tunggal berikut. Nah, ini adalah data tunggal yang berisikan 20 macam angka. Nah, setelah itu sudah saya urutkan di sini dari yang terkecil hingga yang terbesar. Setelah itu kita akan mencari nilai tengah dari data tersebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti nilai tengahnya ada di sini. Dan yang kedua, kita akan mencari nilai tengah yang di sebelah sini. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Terus di sini 1, 2, 3, 4. Berarti nilai tengahnya ada di sini. Nah, berarti yang ini kita tulis dengan Q. Selanjutnya kita akan mencari nilai tengah untuk Q3 nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini berarti ini Q3. Selanjutnya berarti simpangan kuartil sama dengan QD atau disebut dengan QD. QD sama dengan
1/2 H, berarti 1/2 hanya Q3 dikurang dengan Q1 setengah Q3 nya 49 dikurang dengan Q1 nya 36, jadi setengah 49 dikurang 36 itu 13, jadi 49 dikurang 36 itu hasilnya 13, jadi 13 dibagi dengan 2 itu hasilnya 6,5. Selanjutnya jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil. Nah, jangkauan antar kuartil itu Q3 dikurang dengan Q1, hasilnya berarti 49 dikurang dengan 36, hasilnya 13. Baiklah, selanjutnya ada soal nomor 2, standar deviasi data kelompok. Nah, tentukan simpangan baku standar deviasi dari data dalam tabel berikut. Ini tabel yang telah saya buat, kelas intervalnya dan frekuensinya. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut kita akan menggunakan rumus standar deviasi, yaitu akar dari sigma Fi Xi min X bar kuadrat per sigma Fi. Nah, untuk penyelesaiannya kita buat tabel seperti ini, dan selanjutnya kita akan yang kelas interval ini kita masukkan lagi dari soal Xi ini kita dapatkan dari 70 ditambah 79 dibagi 2 hasilnya 74,6. Jumlahkan 70 ditambah 79 dibagi 2 hasilnya 74,5. 80 ditambah 89 dibagi 2 hasilnya 84,5. 90 ditambah 99 dibagi 2 hasilnya 94,5. 100 ditambah 109 dibagi 2 hasilnya 104,5. 110 ditambah 119 dibagi 2 hasilnya 114,5. Selanjutnya 120 ditambah 129 dibagi 2 hasilnya 124,5. Nah, untuk Xi nya seperti ini, dan untuk mencari Fi ini tidak perlu dicari karena ada pada soal, yaitu frekuensi. Tinggal kita masukkan 6, 13, 17, 15, 9, dan 3. Untuk hasilnya itu 63, sudah kita jumlahkan. Dan untuk mencari Fi dikali Xi berarti ini 74,5 dikali 6 hasilnya 447. Selanjutnya 84,5 dikali 13 hasilnya 1098,5. Selanjutnya 94,5 dikali 17 hasilnya 1606,5. Selanjutnya 104,5 dikali 15 hasilnya 1567,5. 114,5 dikali 9 hasilnya 1030,5. 124,5 dikali 3 hasilnya 373,5. Selanjutnya kita jumlahkan seluruhnya. 447 ditambah 1098 ditambah 1605 dan seterusnya. Ini hasilnya 6123,5. Nah, karena kita sudah mendapatkan Fi dengan Fi kali Xi dan Fi, jadi kita bisa mencari X barnya, karena rumus X bar sigma Fi dikali Xi per sigma Fi. Nah, langsung saja kita masukkan sigma Fi kali Xi, hasilnya 6123. Selanjutnya 6,123,5 dibagi Fi, sigma Fi itu 63 dibagi 63 hasilnya 97,1. Nah, jadi kita sudah mendapatkan X barnya. Selanjutnya kita masukkan lagi di dalam tabel Xi dikurang X bar.
XI nya ini 74,5 dikurang X barnya sudah kita ketahui 97,1, berarti 74,5 dikurang 97,1 hasilnya min 22,6. Selanjutnya 84,5 dikurang 97,1 min 12,6. Selanjutnya 94,5 dikurang 97, 104,5 dikurang 15, 104,5 dikurang 97,1 hasilnya 7,4. 114,5 dikurang 97,1 hasilnya 17,4. Dan yang terakhir 124,5 dikurang 97,1 hasilnya 27,4. Nah, pada tabel berikutnya kita akan membuat XI dikurang X bar kuadrat. Nah, yang ini tinggal kita kuadratkan saja karena ini min kali min plus berarti 22,6 dikali 22,6 hasilnya 510,76. Selanjutnya min kali min plus 12,6 dikali 12,6 hasilnya 158,76. Terus yang ketiga 2,6 dikali 2,6 hasilnya 6,76. 7,4 dikali 7,4 hasilnya 54,76. Selanjutnya hasilnya 302,76. Dan yang terakhir 27,4 dikali 27,4 hasilnya 750,76. Sudah. Yang terakhir kita akan membuat FI. Selanjutnya untuk mencari FI XI min X bar kuadrat, kita kalikan 6 dikali 510,76 hasilnya 3064,56. Selanjutnya 13 dikali 158,76 hasilnya 2063,88. Selanjutnya hasilnya 11,492. Selanjutnya 821,4. Selanjutnya 9 dikali 302,76 hasilnya 2724,84. Selanjutnya yang terakhir 3 dikali 750,76 hasilnya 2252. Selanjutnya kita jumlahkan di bawah aja ya. Nih di sini sigma FI XI min X bar kuadrat sama dengan ini hasilnya 22418,96. Ini kita jumlah hasilnya ini. Selanjutnya berarti tinggal kita masukkan rumusnya S sama dengan akar dari sigma FI XI min X bar kuadrat per sigma FI. Nah, langsung saja kita masukkan yang FI XI kuadrat ini berarti akar dari 22418,96 dibagi dengan 63 sigma FI. Nah, berarti hasilnya akar 355,85. Berarti akar dari 355,85 ini 18,86. Selanjutnya soal nomor 3, kemiringan dan keruncingan data kelompok pada tabel soal nomor 2. Nah, dari soal nomor 2 ini kita mencari kemiringan dan keruncingannya. Seperti yang kita ketahui bahwa rumus kemiringan itu SK sama dengan X bar dikurang MO per S. Nah, untuk MO kita akan mencari modusnya dulu. MO sama dengan L modus ditambah I interval dikali D1 per D1 plus D2. Nah, untuk mencari D1 dan D2 kita lihat rumusnya ini.
D1 dan D2. Nah, kita terlebih dahulu mencari modusnya. Nah, modus itu kita pilih yang paling banyak muncul saat kita lihat di frekuensi pada tabel ini. Nah, pada tabel ini nilai yang paling banyak muncul adalah 17. 17 kita lihat di kelas intervalnya ada 90. 90 ini kita kurangkan dengan 0,5, jadi modusnya 89,5. Ditambah intervalnya 90 ke 99 itu 10. Jadi intervalnya 10 dan D1 ini kita mencari modus dikurang dengan frekuensi sebelumnya. Modusnya tadi kita dapat 17. Dikurang dengan frekuensi sebelumnya. Sebelum frekuensi dari 17 itu ada 13. Jadi D1-nya 17 dikurang 13 itu 14. Selanjutnya D2 itu modus dikurang dengan frekuensi sesudahnya. Berarti modusnya 17, frekuensi sesudahnya adalah 15. Jadi D2-nya 17 dikurang 15 itu ini 2. Nah, salah ya, yang ini diralat 17 dikurang 13 itu 4 dan 17 dikurang 15 itu 2. Selanjutnya D1 kita masukkan, D1-nya tadi 4. Per D1-nya tadi 4 ditambah D2-nya itu 2. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita jumlahkan. Kita tulis lagi 89,5 ditambah dengan 10. Ini 4 per 6. Selanjutnya 89,5 ditambah ini 10 dikali 4 dibagi 6 hasilnya 6,6. Selanjutnya 89,5 ditambah 6,6 itu hasilnya 96,1. Nah, jadi modusnya 96,1. Lalu kita masuk ke rumus kemiringan. SK sama dengan X bar dikurang modus per S. Nah, jadi X barnya tadi kita lihat X barnya tadi 97,1 yang ini X barnya tadi 97,1 dikurang modusnya tadi 96,1 per S nya itu standar deviasi ya. Standar deviasi tadi 18,86. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita jumlahkan 97,1 dikurang 96,1 hasilnya 1 per 18,86. 1 dibagi 18,86 itu hasilnya 0,053. Nah, kalau 0,053 itu berarti kemiringannya SK-nya lebih besar, SK lebih besar. Jadi SK lebih besar daripada 0. Nah, kalau SK-nya lebih besar daripada 0, kita gambar ke kemiringannya. Kira-kira kemiringannya bentuknya seperti ini. Selanjutnya kita akan mencari keruncingan. Nah, keruncingannya ini pada tabel. Selanjutnya F-nya frekuensi kita masukkan lagi dari soal nomor 2 tadi. 6, 13, 17, 15, 9 dan 3. Hasilnya tadi 63. Setelah itu kita masukkan X min X bar pangkat 4. Nah, X min X bar pangkat 4 berarti ini 22,6 dikali 22,6 dikali 22,6 dikali 22,6, pokoknya sampai 4 kali. Min kali min kali min kali min plus. Jadi hasilnya 260875,77. Selanjutnya begitu 12 dikali 12 dikali 12. Hasilnya ini, dan selanjutnya 45,69.
selanjutnya 2998,65, yang ini hasilnya 91663,61, yang ini 56364,0,57. Nah, kalian bisa menghitungnya ya ini. Dan selanjutnya ada F X min X bar pangkat 4. Berarti yang ini kita kalikan dengan ini, yang ini kita kalikan dengan ini. Berarti hasilnya 6 dikali 2, 60875,77, hasilnya 1565,254,62. Di bawahnya 327661,49, terus lagi 776,73, terus lagi 44979,75, terus 824972,49, dan lagi 3 dikali 5, 63640, hasilnya 16 90.921,71. Nah, ini kita jumlahkan keseluruhannya, maka didapatlah hasil 445456,79. Nah, ini bisa samakan dengan kalkulator kalian ya. Terus kita masuk ke rumus keruncingan. Rumus keruncingan adalah 4 sama dengan sigma F X1 min X bar pangkat 4 per N dikali S pangkat 4. Jadi ini kita masukkan tadi 44566,79 dibagi 63. 63 ini N nya tadi ini, dan S nya ini pada standar deviasi tadi 18,86 pangkat 4. Terus ini kita jumlahkan 0,79 dibagi 63 dikali 18,86 pangkat 4, hasilnya 79,898,94. Nah, selanjutnya ini kita bagi 4454566,79 dibagi 7970,898,94, hasilnya 0,05. Jadi kemiringannya A4 itu lebih kecil dari 3. Kita gambar. Jadi kira-kira seperti ini gambarnya, puncaknya agak datar. Baiklah teman-teman semua, setelah kalian menonton penjelasan pada contoh soal yang saya bahas tadi, saya mohon maaf apabila banyak terjadi kesalahan di sana. Saya mohon maaf atas kesalahan kata-kata saya, tulisan saya yang kurang jelas, atau video yang saya rekam kurang jelas, atau perhitungan saya ada yang keliru. Saya mohon maaf kepada kalian semua, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.